Pemirsa, puluhan warga di Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terpaksa mengungsi akibat bencana tanah gerak. Warga terpaksa mengevakuasi barang-barang perabotan di rumahnya untuk diungsikan ke tempat yang dirasa lebih aman. Akibat bencana tanah gerak, muncul retakan-retakan di berbagai tempat. Tidak hanya jalan yang putus, namun halaman hingga dinding rumah juga terdampak hingga menyebabkan beberapa rumah warga nyaris ambruk. Salah satu warga mengaku pasrah dan tidak berani lagi kembali ke rumahnya karena kondisinya berbahaya dan tidak layak untuk dihuni. Ia dan keluarganya memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari pendataan pemerintah desa, retakan tanah terjadi hingga radius 200 meter dari titik utama dan data di posko pengungsian tercatat sedikitnya 23 warga yang mengungsi serta seluruh rumah yang rusak terpaksa dikosongkan. Semuanya rusak Pak, temboknya rusak, lantai-lantai rusak. Retak semuanya tuh. Nggih, retak-retak. Terus sekarang diungsikan semuanya atau masih di sana barang-barangnya? Diungsi semua Pak. Ini kejadiannya kapan mulainya? Mulainya kemarin malam. Yang dulu itu kan sudah retak, terus ini nambah lagi, retaknya semakin parah. Kami dari pemerintah desa, setelah itu pastinya itu melihat ke lokasi itu untuk warga yang sekiranya terdampak itu saya suruh keluar dari rumah dan barang-barangnya dikeluarkan semua. Total ada berapa yang terdampak? Totalnya ada 8 rumah, 9 kakak, berjumlah 20. Sementara itu Kapolres Trenggalek AKBP Indra Randudikarta meminta masyarakat untuk tetap di lokasi pengungsian dan tidak beraktivitas di zona berbahaya mengingat hingga saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi. Ini ditampung di pengungsian bekerja sama dengan Forkopimda, di mana ada bantuan bisa memberikan bekerja sama dengan Forkopimda, tentunya memberikan bantuan tempat fungsi yang layak, bahan makanan, ada kesehatan, obat-obatan yang tersedia di posko ini. Ada imbauan khusus dan? Ya, imbauan khusus mungkin nanti saya sampaikan bahwasannya bahwa dengan curah hujan yang sangat tinggi ini hampir setiap hari, saya harapkan tempat-tempat yang sekiranya bisa menjadi longsor atau yang belum segera mengungsi sehingga untuk mencari keamanan sampai situasi kembali lagi mungkin kembali curah hujan sudah tidak. Untuk mengetahui update terkini terkait dengan tanah bergerak, kita segera bergabung bersama dengan Kalaksa BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmodo. Selamat siang, Pak Stefanus. Selamat siang, Pak Agung. Terima kasih Pak Stefanus sudah sempatkan waktu lagi di jalan kayaknya Pak Stefanus ya. Ya, ini memang situasi saat ini cuaca mendung. Di satu titik yang lain ada tanah longsor yang saat ini juga kita evakuasi menggunakan alat berat, Pak. Oke, jadi di sana tampaknya teridentifikasi cukup banyak agenda begitu ya. Apa tapi penyebab utama tanah bergerak yang terjadi di wilayah Trenggalek ini, Pak Stefanus? Tentunya nanti kami melibatkan yang berwenang sejauh mana pergerakan tanah ini. Prioritas sebagaimana arahan Bapak Bupati dan Forpimda yang kemarin sudah meninjau langsung ke lokasi, keselamatan warga. Jadi warga harus mengungsi seperti hari ini kurang lebih dari 38 rumah yang terdampak itu ada kurang lebih 43 kakak 119 jiwa yang harus mengungsi, Pak Agung. Oke, 34 kakak harus mengungsi karena rumah mereka juga rusak dan katakanlah tidak layak untuk dihuni begitu ya, tidak aman untuk tetap ditinggali. Tapi wilayah mana saja Pak Stefanus yang paling parah terkena dampak tanah bergerak ini dan seberapa besar kerusakan yang akibatkannya? Ya, jadi di lokasi RT 18 RW 3 khususnya di Dusun Depok, Desa Ngerandu, Kecamatan Suruh ini yang terdampak tanah longsor ya, atau tanah gerak
apalagi sawah ladang mereka yang saat ini digunakan mata pencarian hidup setiap harinya, kebunnya ini juga longsor. Di samping kanan kiri rumahnya ini juga retak. Ada lagi rumah yang sudah miring. Nah ini yang harus kita amankan di sekitar RT 18 RW 3 ini Pak Agung. Bahkan jalur jalan desa yang menghubungkan antar dusun ini juga sudah amblas, ada yang patah dan sebagainya ini Pak Agung. Akses jalan ke desa juga artinya sekarang terputus begitu ya? Bagaimana dengan mobilitas warga kalau begitu? Di 38 rumah yang terdampak itu kan 17 rumah yang ada di atas. Sedangkan sisanya kan ada di bawah. Ini akses jalannya yang tidak bisa dilalui kembali. Makanya mereka saat ini dievakuasi, mengungsi di tempat yang lebih aman. Ada yang di rumah keluarga dan sebagainya juga kita siapkan tenda pengungsi termasuk dibuka dapur umum Pak. Baik, terakhir karena warga juga sekarang barangkali mengungsi tidak menempati tempat tinggalnya, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh warga begitu setelah barangkali bencana ini ditangguh lagi? Ya, jadi warga yang saat ini mengungsi tadi sudah saya sampaikan mereka harus lebih prioritas aman dari zona bahaya. Kemudian saat ini mereka sudah direlokasi dalam artian di pengungsian. Ke depan diupayakan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi jangka panjangnya demikian Pak. Baik Pak Stefanus, terima kasih sudah berkenan update informasi ini bersama kami. Nanti kita akan update kembali bagaimana kondisi terkini di sana. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan Pak Stefanus. Siap, terima kasih Pak Agung.